Dia sholat 5 waktu, bahkan tahajud tidak pernah absen, tapi hidupnya terus dihimpit utang. Sementara tetangganya yang jarang ke masjid, malah sukses bisnisnya, mobil baru setiap tahun. Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan ekonomi. Ini adalah ujian iman yang paling menyakitkan. Ya Allah, aku sudah taat. Mengapa rizkiku sempit? Hari ini kita akan menyelami pertanyaan ini dengan kedalaman yang belum pernah Anda dengar. Kita akan bahas dari 4 perspektif: Al-Quran, hadis, logika, dan realitas sosial. Siapkan hati Anda, karena jawabannya mungkin akan mengubah cara Anda memandang sholat dan rizki selamanya. Pertama, mari kita luruskan pemahaman tentang ayat-ayat rizki. Banyak yang mengutip Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka." Tapi apa arti bertakwa? Apakah hanya sholat? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, takwa memiliki 70 tingkatan. Sholat adalah salah satu cabangnya. Takwa yang sebenarnya mencakup kejujuran dalam bisnis, menepati janji, membantu sesama, dan meninggalkan segala yang haram. Lalu ada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268 yang artinya, "Setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya untukmu." Perhatikan, Allah menjanjikan karunia, bukan kekayaan instan. Karunia bisa jadi kesehatan, ketenangan hati, keluarga harmonis yang sering kita abaikan karena terpaku pada materi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menegaskan, rizki itu ada 2, rizki hati, ketenangan, kebahagiaan, dan rizki badan, materi. Seringkali Allah memberi yang pertama pada ahli ibadah dan yang kedua pada orang yang diuji dengan kekayaan. Kedua, mari kita dengarkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 hadis kunci yang sering terlupakan. Pertama, hadis tentang ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya, jika Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka." Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, kemiskinan bisa jadi tanda cinta Allah, ujian untuk meningkatkan derajat. Lihat sahabat Bilal, tetap miskin sampai wafat, tapi jadi ahli syurga. Kedua, hadis tentang timbangan. Dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan, dan aku akan tutup kefakiranmu. Jika tidak, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan, dan tidak aku tutup kefakiranmu." Hadis riwayat Tirmizi. Perhatikan, Allah janji penuhi hati dengan kekayaan dulu, baru tutup kefakiran. Artinya, kekayaan batin dulu, baru kekayaan materi. Ketiga, hadis tentang rizki yang dijamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian seperti memberi rizki kepada burung yang pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Tapi perhatikan, burung itu pergi pagi, bukan diam di sarang berdoa saja. Ini adalah kunci, ibadah harus diiringi usaha. Ketiga, kita perlu pahami logika sistem dunia. Allah menciptakan alam dengan sunatullah, hukum alam yang konsisten. Sunatullah dalam rezeki: 1. Hukum sebab akibat. Tidak mungkin dapat panen tanpa menanam. 2. Hukum usaha. Semakin keras usaha, semakin besar peluang. 3. Hukum keterampilan. Butuh skill yang relevan dengan zaman. 4. Hukum jaringan. Rezeki sering datang melalui orang lain. 5. Hukum timing. Harus tepat waktu, tepat tempat. Imam Syafi'i berkata, "Bergegaslah dalam mencari rezeki.
karena ia adalah salah satu bentuk ibadah. Contoh konkret, Anda sholat tahajud minta rezeki. Esok harinya Anda dapat tawaran kerja, tapi harus punya skill bahasa Inggris. Anda tidak punya. Apakah Allah zalim? Tidak. Ini adalah sunatullah. Rezeki butuh persiapan. Atau contoh lain, Anda rajin sholat tapi masih menipu dalam jualan. Itu seperti menabur garam di ladang, lalu berdoa minta tumbuh padi. Mustahil, karena ada sunatullah. Kejujuran menarik keberkahan, penipuan menarik kehancuran. Nasihat Ibnul Qayyim. Barang siapa yang menginginkan rezeki dengan menyalahi perintah Allah, maka Allah akan menghalanginya dari rezeki dengan sebab ketaatan yang dia tinggalkan. Keempat, kita harus berani lihat realitas sosial. Kemiskinan bukan hanya soal kurang sholat. Ada kemiskinan struktural yang menjerat. Lihat fakta. Faktor warisan, lahir di keluarga miskin, akses pendidikan terbatas. Faktor geografis, tinggal di daerah tanpa lapangan kerja. Faktor sistem, aturan yang tidak berpihak pada kecil. Faktor psikologis, mentalitas miskin yang diturunkan. Nabi Yusuf alaihissalam tidak hanya berdoa saat terjadi paceklik. Beliau membuat kebijakan ekonomi, menyimpan gandum 7 tahun. Ini pelajaran. Ibadah harus membumi, menyelesaikan masalah nyata. Contoh nyata, seorang buruh pabrik sholat 5 waktu, tapi gaji hanya cukup untuk makan. Apakah sholatnya tidak khusyuk? Bisa jadi dia korban sistem upah rendah. Disinilah Islam mengajarkan keadilan sosial, zakat, infak sedekah dari yang kaya. Kesalahan kita sering menyalahkan orang miskin yang sholat, tapi lupa pada kewajiban kolektif menciptakan sistem yang adil. Lalu, apa solusinya? Integrasi holistik antara spiritual dan rasional. Formula 5 langkah. 1. Sholat sebagai pengisian spiritual, bukan mesin ATM. Sholat yang khusyuk akan beri ketenangan, ide cemerlang, dan kekuatan mental. 2. Kembangkan skill yang relevan dengan zaman. Dunia butuh pemrogram, bukan hanya penghafal Quran yang tidak bisa aplikasikan. 3. Bangun jaringan yang sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Jaringan yang saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. 4. Kejujuran total dalam segala hal. Rizki halal membawa keberkahan, sekecil apapun. 5. Sedekah rutin untuk membersihkan harta dan membuka pintu rizki. Tapi sedekah dari yang halal, bukan dari korupsi. Ingat, Allah tidak janji semua ahli ibadah kaya materi, tapi Allah janji kehidupan yang baik. Dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu bisa berupa kesehatan, keluarga harmonis, ketenangan hati, rasa cukup yang sering lebih berharga dari materi. Jadi, mengapa orang sholat tapi masih miskin? Kesimpulan, karena sholat adalah tujuan itu sendiri. Penyembahan kepada Allah, bukan alat untuk kekayaan. Kekayaan adalah efek samping dari kehidupan yang terintegrasi dengan sunatullah. Mungkin ada yang sholat tapi miskin karena 1. Belum memahami sunatullah rizki. 2. Terjebak kemiskinan struktural. 3. Sedang diuji untuk naik derajat. 4. Memang dipilih Allah untuk fokus pada kekayaan batin. Pesan terakhir, jangan pernah meragukan janji Allah. Tapi juga jangan menuntut Allah sesuai keinginan kita. Kadang Allah menunda rizki materi untuk memberi kita kekayaan jiwa yang lebih abadi. Jika video ini membuka wawasan, like, subscribe dan share. Komen, siap hidup terintegrasi, atau ceritakan pengalaman Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Maha Kuasa. Dengan sekali kehendak, Dia bisa menghapus setan dari muka bumi.
Mengapa tidak dilakukan? Mengapa kejahatan masih merajalela? Mengapa orang baik menderita? Jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa setan masih dibiarkan hidup? Pertanyaan ini menghantui pemeluk semua agama. Dan hari ini, kita akan jawab dengan dalil Al-Quran dan logika akal yang akan membuat Anda melihat dari perspektif baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di channel Nalar Islami, kita menggali kedalaman hikmah dengan panduan akal yang jernih dan wahyu yang suci. Mari bersama-sama menapaki jalan ilmu. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Dalam surat Al-Hijr ayat 30, 9-40, setan berkata kepada Allah, قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Artinya iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka." Dan Allah menjawab, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat." Sekarang mari kita pakai logika. Bayangkan Anda seorang guru. Anda bisa menghapus semua kemungkinan menyontek dalam ujian. Tapi jika dilakukan, apakah itu masih disebut ujian? Ataukah itu paksaan? Allah menciptakan kita untuk diuji. Ujian tanpa godaan sama seperti sekolah tanpa ujian, tidak ada hasil yang bisa diukur. Setan adalah alat ukur iman kita. Analoginya seperti otot. Tanpa beban latihan, otot tidak akan kuat. Godaan setan adalah beban spiritual yang membuat iman kita semakin kuat. Tanpa setan, kita mungkin menjadi manusia lemah secara spiritual. Mari kita gali 5 hikmah besar mengapa setan dibiarkan hidup. Pertama, untuk ujian sejati. Iman tanpa ujian adalah omong kosong, seperti emas yang diuji dengan api. Kedua, sebagai pembeda nyata, memisahkan mukmin sejati dari munafik, seperti filter yang menyaring. Ketiga, memberi nilai pada pilihan. Ketaatan karena terpaksa tidak bernilai, ketaatan karena pilihan itulah yang mulia. Keempat, bukti keadilan sempurna. Allah tidak menghukum tanpa sebab. Setan memberi sebab bagi yang memilih jalan sesat. Kelima, ada rahmat tersembunyi. Dari godaan terbesar muncul taubat terindah. Dari kegelapan muncul cahaya iman. Lalu apa tanggung jawab kita? Bukan pasrah dan menyalahkan setan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Artinya, jika Anda berpikir bisa mengalahkan godaan, Allah akan bantu. Jika Anda berpikir akan kalah, Anda memang akan kalah. Setan hanya bisa menggoda, tidak bisa memaksa. Remote control ada di tangan Anda. Anda yang pilih channelnya, channel iman atau channel maksiat. Rasulullah SAW bersabda, setan itu seperti serigala bagi manusia. Bisakah serigala menerkam orang yang berada dalam benteng? Tidak. Benteng kita adalah zikir, salat, dan Al-Quran. Jadi, mengapa Tuhan tidak menghancurkan setan? Karena tanpa setan, dunia ini bukan lagi sekolah ujian, tapi penjara paksaan. Tanpa godaan, iman kita tak punya nilai. Tanpa pilihan, kita hanya robot tanpa kemuliaan. Setan adalah bagian dari desain sempurna ciptaan Allah. Bukan bug,
tapi feature. Bukan kesalahan, tapi kesengajaan. Dan kita dengan akal dan hati ditantang untuk lulus dari ujian terbesar ini. Jika video ini membuka wawasan Anda, like, subscribe, dan share ke yang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah. Di kolom komentar tulis, "Aku siap hadapi ujian." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabatku? Hari ini kita bahas sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan dari zaman dulu. Tonton sampai habis, jangan di-skip agar tidak salah paham. Sejak zaman Firaun yang sombong hingga abad digital yang materialistik ini, satu pertanyaan terus menggema. Jika Tuhan itu ada, mengapa Dia tidak menampakkan diri? Mengapa kita harus percaya pada sesuatu yang tidak terlihat? Pertanyaan ini bukanlah hal sepele. Ini adalah ujian terdalam bagi akal dan iman. Di satu sisi, naluri manusia menginginkan bukti empiris. Di sisi lain, agama mengajarkan keyakinan pada yang gaib. Di video ini, kita tidak akan menghindar. Kita akan hadapi pertanyaan ini secara frontal dengan senjata paling ampuh dari Al-Quran, hadis syahih, dan akal sehat yang jernih. Kita akan buktikan bahwa justru ketidakterlihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti paling logis akan kemahaannya. Bersiaplah untuk melihat dunia dengan kacamata baru. Mari mulai dari akal. Sebuah hukum logika menyatakan, sesuatu yang terbatas mustahil menjangkau yang tak terbatas. Indra kita adalah ciptaan, dan ciptaan bersifat terbatas. Mata hanya menangkap gelombang cahaya tertentu. Telinga hanya mendengar frekuensi tertentu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dengan brilian memberi analogi. Bagaimana mungkin bayi dalam rahim memahami dunia luar? Ia hanya tahu dunia rahim yang gelap, hangat, dan cair. Andai ada yang berkata padanya tentang gunung, langit, dan bintang, ia akan sangkal karena itu di luar jangkauan indranya. Kita adalah bayi di alam semesta ini. Menuntut melihat Allah dengan mata kepala sama naifnya, dengan tuntutan bayi untuk melihat matahari dari dalam rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surat Al-An'am ayat 103, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar. Artinya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan. Ini bukan ayat larangan, tapi penjelasan realitas objektif. Mata fisik makhluk, oleh desainnya, tidak mampu mencapainya. Nah, kita masuk ke inti akidah. Prinsip utama yang menghancurkan semua kebingungan adalah at-tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Inilah inti ayat kursi, Al-Quran Surah Al-Baqarah 255. Wasi'a kursiyuhu samawati wal arda. Kursinya meliputi langit dan bumi. Bayangkan, kursinya bukan zatnya saja sudah seluas itu. Lalu, bagaimana dengan zat yang memilikinya? Dia tidak berada di dalam langit dan bumi, karena dia yang menciptakan ruang. Imam Abu Hanifah pernah ditanya, di mana Allah sebelum menciptakan langit? Beliau jawab, Allah ada tanpa tempat. Dia ada sebelum terciptanya tempat, dan dia sekarang tetap seperti sebelum terciptanya tempat. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Lalu, mengapa Nabi Musa meminta melihat Allah? Dalam surah Al-A'raf 143 menjelaskan,
Permintaan Nabi Musa adalah puncak kerinduan seorang kekasih Allah. Jawaban Allah, "Lan tarani," engkau takkan sanggup melihatku, adalah pelajaran bagi seluruh umat. Allah lalu tajala menampakkan cahaya ciri keagungannya ke gunung. Apa hasilnya? Gunung yang kokoh itu hancur lebur menjadi debu dan Musa jatuh pingsan. Renungkan, jika gunung, benda mati yang paling keras, tidak sanggup menanggung tampakan cahaya keagungannya, apalagi tubuh kita yang fana ini. Ini adalah bukti fisik akan kemahaagungan yang tak tertanggungkan. Lihat semua teknologi rumit ini. Percayakah kamu studio ini terbentuk sendiri dari ledakan gudang elektronik? Lalu, bagaimana kita mengenalnya? Caranya adalah dengan membaca. Allah adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta, dan alam semesta adalah ayat, tanda bukti, bagi mereka yang berakal. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Ini adalah jaminan Allah. Setiap hukum fisika, setiap kode genetik, setiap keseimbangan ekosistem adalah tanda tangan Sang Pencipta. Seperti kita mengenal kejeniusan Leonardo da Vinci dari Mona Lisa, atau keahlian arsitek dari keindahan Taj Mahal. Seorang ulama besar, Ibnul Qayyim al-Jauziyah, berkata, "Siapa yang ingin melihat bukti Tuhan, maka lihatlah pada ciptaannya. Dalam dirimu sendiri terdapat bukti, di langit terdapat bukti, di bumi terdapat bukti. Semuanya bersaksi dengan kesaksian yang terang tentang penciptanya." Pertanyaannya bukan, mengapa Allah tidak terlihat, tapi sudahkah kita benar-benar melihat dan merenungi ciptaannya? Sekarang kita sampai pada titik paling filosofis. Mengapa Allah merancang sistem gaib ini? Apa hikmahnya? Jawabannya ada pada hakikat kehidupan dunia sebagai darul imtihan, rumah ujian. Bayangkan jika Allah terlihat secara kasat mata di depan Ka'bah. Apakah masih ada orang yang maksiat? Tidak. Tapi apakah itu bernilai? Itu bukan iman, tapi paksaan. Seperti robot yang diprogram. Iman yang sejati yang dihargai dengan surga adalah iman yang dipilih bebas, meskipun ada ruang untuk ragu. Dalam sebuah hadis qudsi yang agung, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Hadis riwayat Bukhari and Muslim. Hikmahnya dahsyat. Dunia ini adalah cermin. Jika kamu mencari Allah dengan mata hati, kamu akan melihat tanda-tandanya di mana-mana. Jika kamu menutup hati, maka dunia ini akan terasa kosong dari kehadirannya. Inilah keadilan Allah. Level penglihatan hati terhadap Allah berbeda-beda, sesuai usaha. Nabi SAW bersabda tentang ihsan, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Tingkat spiritual tertinggi ini adalah mata hati yang selalu merasa diawasi dan dekat. Kesimpulannya, ketidakterlihatan adalah rahmat, ujian yang adil, dan undangan untuk naik level spiritual. Jadi, sahabat nalar Islami, kita telah sampai pada jawaban yang memuaskan akal dan menenteramkan hati. Kesimpulan besar, 1. Keterbatasan adalah sifat makhluk. Kita tidak mampu melihat yang tak terbatas. 2. Ketidakserupaan adalah sifat Allah. Dia maha suci dari menyerupai ciptaannya. 3. Bukti Allah ada di mana-mana. Alam semesta adalah buku terbuka bagi yang mau membaca.
4. Ketidakterlihatan adalah bentuk ujian tertinggi yang adil dan penuh hikmah. Channel Nalar Islami hadir untuk kita bersama-sama mengasah mata hati, menggunakan akal yang diberi Allah untuk mengenalnya. Sekarang giliran Anda. Klik like jika penjelasan ini membuka wawasan Anda. Komen di bawah tentang tanda kekuasaan Allah, apa yang paling membuat Anda takjub. Komen terbaik akan kami pin. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi dari kami. Ilmu tanpa amal adalah kesia-siaan. Mari kita amalkan dengan lebih khusyuk dalam sholat kita, lebih dalam tadabur alam kita. Karena orang yang berilmu, takjubnya tidak pernah habis. Sampaikan pertanyaan dan ide Anda untuk video berikutnya di kolom komentar. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah Maha mengetahui segala sesuatu, masa depan kita, dosa kita, pahala kita, bahkan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa kita masih harus diuji? Kenapa tidak langsung saja ditentukan tanpa drama hidup yang melelahkan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nalar Islami. Apa kabar sahabatku? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Hari ini, kita akan membahas ini secara logis, mendalam, dan dengan dalil dari Al-Quran serta penjelasan para ulama. Di sini, kita tidak hanya beriman, tapi juga berpikir. Allah sudah tahu segalanya, tapi kita tidak. Kita hidup dalam ketidaktahuan. Dan karena kita tidak tahu, kita jadi punya pilihan. Jika manusia tahu takdirnya secara pasti, masihkah ia semangat memperbaiki diri? Inilah poin penting pertama. Ujian itu bukan untuk Allah mengetahui. Ujian itu untuk kita mengetahui diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 2-3 yang berbunyi, Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu walaya'lamannal kadhibin. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar dan siapa yang dusta. Allah ingin memperlihatkan siapa yang benar imannya dan siapa yang hanya mengaku. Ibarat siswa yang bilang, "Aku pintar kok," tanpa ujian. Apakah bisa diterima? Tentu saja tidak. Itu cuma klaim, bukan bukti. Bayangkan dunia ini tanpa rasa sakit, tanpa kegagalan, tanpa kehilangan. Apakah kita masih tahu arti sabar, arti bersyukur, arti ikhlas?
Nilai kita sebagai manusia justru terlihat ketika kita diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang berbunyi, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Perhatikan firman Allah. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan yang paling banyak harta. Bukan yang paling disukai manusia. Bukan yang paling tampil sempurna. Justru yang paling kuat ketika diuji. Inilah poin logis kedua. Jika hidup hanya penuh kenyamanan, manusia tidak berkembang. Tanpa tantangan, iman tidak memiliki makna. Bunga yang tak pernah terterpa angin, agar imannya tidak akan kuat. Coba bayangkan sebentar, kalau hidup ini tanpa cobaan, tanpa pilihan, tanpa kesempatan berbuat baik. Bagaimana seseorang bisa menunjukkan siapa dirinya sebenarnya? Tanpa ujian, semua orang akan terlihat sama. Padahal hati dan sikap kita sangat berbeda. Ada yang memilih taat walau berat, ada yang tetap jujur walau rugi, ada yang bersyukur di tengah masalah, dan ada pula yang sengaja menolak kebenaran walau tahu itu benar. Ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka siapa yang tulus dan siapa yang hanya pura-pura. Karena ketika hari perhitungan tiba, tak ada yang bisa berkata, "Aku diperlakukan tidak adil." Setiap hasil adalah cermin dari pilihan kita sendiri. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan sesungguhnya, pada hari kiamat sajalah kamu akan disempurnakan balasanmu. Hari kiamat adalah hari balasan. Jika tidak ada ujian, apa yang mau dibalas? Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan, tanpa pembuktian melalui amal, tidak akan tampak siapa pecinta dunia dan siapa pecinta Allah. Inilah poin logis ketiga. Ujian menghasilkan keadilan di akhirat. Pahala menjadi layak, bukan hadiah acak. Artinya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang paling mulia setelah mereka, lalu yang setelahnya. Logis bukan? Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin berat ujiannya. Kayak sekolah, yang mau masuk universitas top, ujian masuknya juga paling sulit. Allah tidak menguji untuk menyakiti. Allah menguji untuk menaikkan derajat hambanya. مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan menimpakan ujian kepadanya. Jika kamu diuji, bisa jadi itu tanda Allah sedang mempersiapkanmu untuk level yang jauh lebih tinggi. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Air laut yang asin melahirkan mutiara yang indah. Bayangkan seorang hamba yang hidupnya penuh kesulitan. Orang-orang melihatnya dan berkata, "Kenapa hidupmu berat sekali?" Kelak di akhirat, setiap sakitnya, setiap air matanya dibayar dengan pahala tanpa batas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat debu, pasti ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat debu, pasti ia akan melihat balasannya. Ujian adalah tiket menuju surga. Bersabarlah sebentar, karena balasan Allah selamanya. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, jika kamu sedang diuji sekarang, itu karena Allah tahu kamu mampu. Bahkan saat kamu merasa tidak mampu. Mungkin manusia meninggalkanmu, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika video ini membuka pemikiranmu, bagikan kepada yang sedang berjuang. Dan jangan lupa, follow dan subscribe untuk konten Islami yang menenangkan hati. Nalar Islami, karena iman perlu alasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.